Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Hari ini hari Selasa tanggal 4 November. Nah, kita akan mengulang nih ya masalah pemupukan ya. Soalnya setelah saya cek di video yang saya posting itu agak kusut. Nah, jadi kita bahas ulang masalah pemupukan ya. Gitu. Jadi intinya begini ya. Kenapa kita harus melakukan pemupukan kopi ya untuk era-era sekarang ya. Oke, bisa dibilang itu hal yang wajib gitu. Jadi intinya begini ya, teman-teman atau buat pencinta dunia perkopian ya. Soalnya kalau di era dulu, ibaratnya kita melihat di 2-3 tahun ke belakang ya, itu harga kopi 17.000 ya per kilonya. Jika kita punya lahan 1 hektar, terus pendapatan kita itu 1 ton, itu cuman kita dapat 17 juta. 17 juta untuk biaya hidup 1 tahun itu bisa dibilang kurang ya. Nah, sedangkan untuk era sekarang ini kita ambil rata-rata 1 kilo 50.000. Oke. Kita bayangin aja itu penghasilannya 1 hektar 1 ton itu sudah 50 juta. Nah, itu kalau kita nggak melakukan pemupukan. Kalau kita melakukan pemupukan bisa-bisa nanti penghasilannya 2 kali lipat atau lebih, syukur-syukur ya. Kan gitu. Jadi kan makanya kalau di era sekarang itu wajib melakukan pemupukan kopi. Seandainya teman-teman modalnya nggak ada, nah itulah saya pernah bilang lakukan dengan cara pengocoran atau penyemprotan ya. Rutin, dengan syarat itu rutin, jeda setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali ya. Cuman ya itu tadi sesuaikan dengan fasenya. Nah, jika fase dia pembungaan ya, berilah pupuk bunga, pupuk pembuahan gitu, biar nggak rontok, biar buahnya banyak. Nah, nanti kalau di fase pendaunan, kejarlah pendaunannya gitu, biar daunnya subur, sehat. Insya Allah nanti ya hasil itu juga ngikutin ya, kalau rawatannya itu benar, pemupukannya tepat. Nah, jadi begitu. Nah, pupuk apa yang digunakan? Yaitu tadi saya pernah bilang, kalau tahap pendaunan ya, pendaunan gini gunakan urea ya. Tapi yaitu tadi itu untuk daerah panas atau dataran rendah. Kalau daerah pegunungan, daerah yang MDPL tinggi lah, 1000 ke atas, nah itu kita nggak menggunakan urea, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita menggantinya dengan pupuk yang langsung ya, bisa menggunakan NPK, itu kan NPK Glower atau NPK 16 langsung. Nah, soalnya saya juga pernah bilang setiap tumbuhan membutuhkan nitrogen, tapi nggak semua tumbuhan membutuhkan urea. Nah, jadi intinya gitu ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kebutuhan urea itu lebih banyak ya diberikan di daerah panas atau daerah dataran rendah lah gitu. Nah, penggunaan urea itu sangat penting. Nah, cara melakukannya itu bisa kita melakukan dengan cara pengocoran ya. Kalau ibaratnya kita modal tipis, modal pas-pasan, tapi kita mau hasil maksimal, nah dengan cara pengocoran atau menggunakan tank disemprot di bagian bawah ya. Bawah itu dikelilingi semprot. Nah, jangan berpikir itu repot ya. Masalahnya gini, perawatan kopi ini lebih mudah ya, semudah-mudahnya kita berkebun ibaratnya, dibandingkan kita perawatan tanaman cabai kan. Karena saya juga ya petani cabai ya. Kalau petani cabai itu merawat cabai hampir setiap setiap minggu atau bisa dibilang setiap hari itu melakukan penyemprotan ya. Nah, itu repot. Cuman yang kita kejar apa? Itu adalah hasil, mencari hasil maksimal gitu. Nah, jadi untuk kopi juga, nah, kalau bisa yaitu lakukan pemupukan ya. Kalau kita modal tipis dengan cara penyemprotan di keliling batang gitu. Nah, nanti di sini kan ada akar-akar ini. Ini akar kan. Nah, jadi dia mudah diserap ini. Mudah diserap langsung ya. Yang kita kocorkan, yang kita semprotkan, jadi nah pertumbuhannya dia cepat. Perkembangan daunnya itu cepat. Perkembangan buah juga cepat. Pembungaan juga cepat gitu. Nah, itu lebih cepat daripada sistem di pupuk. Ibaratnya apa ya?
tabur lah gitu. Jadi lebih merata kalau kita semprotkan. Nah, jadi penyerapannya itu juga lebih banyak, soalnya seluruh akar yang menyerapnya. Nah, jadi intinya gitu, punya lakukan penyemprotan area bawah batang dengan pupuk sesuai tahapan. Jika tahapannya itu pendaunan, ya gunakan pupuk daun ya, atau bisa juga itu tadi kita bilang urea ya, yang umum. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal ya. Pokoknya intinya gitu, jangan anggap itu repot ya. Nah, serepot-repotnya orang bertani kopi, lebih repot lagi orang bertani cabai. Nah, ini lahan saya cabai ya, ini hampir setiap hari kita melakukan penyemprotan nanti kalau di dunia percabean. Tapi intinya kita mau mengejar hasil. Nah, jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan sungkan, jangan ragu, nah, jangan hitung-hitungan untuk melakukan pemupukan kopi ya. Dengan satu syarat, jika ingin meraih hasil yang maksimal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.